Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Melanjutkan bahasan rukun iman diambil dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Poin pertama dari iman kepada hari akhir adalah iman kepada tanda-tanda kiamat. Nah, tanda kiamat yang sudah kita jelaskan diantaranya munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dabbah. Dan sekarang kita masuki poin yang ke-6 dari tanda-tanda besar dari hari kiamat, yaitu tulu'us syamsi min maghribiha, ketika mentari terbit dari arah barat. Terbitnya matahari di sebelah barat diterangkan oleh Quran secara tersirat, walaupun tidak tersurat. Dan makna tersirat ini tergali dari tafsir dan hadis-hadis yang menjadi penafsiran Rasul SAW tentang ayat itu. Ayatnya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 158. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun." Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang mereka tunggu. Tidak ada yang ditunggu oleh manusia kecuali datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya Rabb kamu kepada mereka atau datangnya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Pada hari ketika datang sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, saat itu tidak ada manfaatnya iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, atau iman atau kebaikan seseorang yang tadinya belum pernah berbuat kebaikan. Katakan olehmu, tunggu oleh kalian, kami pun sedang menunggu saat itu. Nah, salah satu kalimat dari ayat tersebut, Al-An'am 158 tersebut, Allah menyatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari ketika datang salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya tanda kiamat. Apa tanda-tanda kiamat yang dimaksud oleh ayat ini? Maksudnya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Nihayah wal Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau, qala Al-Bukhari inda tafsiri hadhil ayah. Berkata Imam Bukhari ketika menafsirkan ayat ini,
Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Imarah, haddatsana Abu Zur'ah, haddatsana Abu Hurairah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Fa idza ra'aha an-nas amana man 'alaiha. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Kata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Ini guru Imam Bukhari. Kata Musa bin Ismail telah memberitakan kepada kami Abdul Wahid. Kata Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Imarah. Kata Imarah telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah. Kata Abu Zur'ah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat. Kata Abu Hurairah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Ketika semua manusia melihat hal itu, maka berimanlah seluruh manusia yang ada di muka bumi. Selama ini kan dari sebelah timur. Lalu tiba-tiba terbit dari sebelah barat, semua manusia beriman. Yang kafir, yang tadinya kafir beriman. Yang tadinya muslim tapi ahli maksiat, saat itu berhenti maksiat dan melakukan ibadah dan amal soleh. Tapi apa kata Nabi SAW? Itu terjadi ketika iman seseorang yang tadinya tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Kebaikan seseorang yang sebelumnya tidak berbuat baik juga tidak akan ada manfaatnya. Hadis ini riwayat Imam riwayat Al-Jama' kecuali Imam At-Tirmidzi. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah semuanya, Imam Ahmad juga semua meriwayatkan kecuali Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Berkata As-Safaraini, kata beliau, qala al-ulama rahimahumullahu ta'ala, tulu syamsi min maghribiha thabitun bis sunnati sahihah wal akhbari sarihah bal bil kitabil munazzali ala nabil mursal. Berkata para ulama rahimahumullah bahwa terbitnya matahari dari sebelah barat ditetapkan berdasarkan sunnah yang sahihah, berita-berita yang gamblang jelas, bahkan ditetapkan berdasarkan kitab yang diturunkan kepada Nabi yang diutus. Dalam Al-Quran, mana ayat yang menerangkan hal itu? Tadi disebut. Tidak tersurat tapi tersirat. Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. La yanfa'un nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari ketika datang salah satu tanda kebesaran Allah, tanda kiamat. Saat itu enggak ada manfaat iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Atau kebaikan yang dilakukan oleh orang yang selama ini tidak melakukan kebaikan. Dan telah ijma' para mufassirin atau jumhur mereka ala annaha tulu' syamsi min maghribiha, bahwa yang dimaksud dengan tanda kiamat yang terjadi dalam ayat ini adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan maksud dari ayat ini adalah anna man lam yakun imanuhu mutahaqqiqan idza tala'ati syamsu min maghribiha lam yanfa'hu tajridul iman wa lam yanfa'hu fillu birrin min jami'il a'mal li'annahu faqadal iman alladhi huwal asas lima adahu min tilkal amal fala yanfa'hu imanuhul hadithu hina idhin wala ma sadara minhu qabla dhalika min al-ihsan wa amalil birri min silatil arham wa itaqil riqab wa qiral adiyaf wa ghairi dhalik mimma huwa min makarimil akhlaq li'annaha ala ghairi asasin. Para mufassir telah ijma' bahwa tanda kebesaran Allah,
tanda kiamat yang dimaksud dalam ayat itu adalah matahari terbit dari sebelah barat. Maksud ayat ini adalah orang yang keimanannya tidak teraplikasi dalam bentuk perbuatan sebelumnya. Maka ketika matahari terbit dari sebelah barat tiba-tiba beriman. Maka imannya ini tertolak, tidak ada manfaatnya. Juga tidak ada manfaatnya perbuatan baik dari seluruh amal yang dilakukan oleh orang itu. Jadi setelah matahari terbit dari sebelah barat, mendadak jadi soleh, tobat, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, mengaplikasikan kemuliaan akhlak, semuanya itu tertolak karena apa? Karena dia telah kehilangan iman yang merupakan asas fondasi bagi seluruh amalan. Maka iman yang baru muncul saat itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya juga seluruh perbuatan baik yang dilakukan saat itu bagi orang-orang yang sebelum hal itu terjadi tidak melakukan kebaikan. Sebelum matahari terbit dari barat, perbuatannya dosa, maksiat, dosa, maksiat, dosa, maksiat, terus begitu. Dan dia muslim. Lalu terbitlah matahari dari sebelah barat, tiba-tiba tobat. Ibadah, amal soleh, melakukan kemuliaan akhlak, termasuk seluruh kebaikan, ihsan, berupa silaturahmi, berupa membebaskan hamba sahaya, berupa memuliakan tamu, dan amal-amal soleh yang merupakan aplikasi dari kemuliaan akhlak, itu tidak ada lagi manfaatnya. Kenapa? Karena tidak lagi didasarkan kepada iman yang hakiki. Iman yang hakiki itu iman yang dimiliki sebelum matahari terbit dari sebelah barat tuh. Begitu matahari terbit dari barat baru muncul iman, nah itu palsu. Maka dianggap tidak ada iman. Maka seluruh amal soleh yang dilakukan bukan atas dasar keimanan yang sebenarnya tertolak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-18, alladzina kafaru birabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Orang-orang yang kafir kepada Allah, amal-amal baik mereka itu seperti debu-debu yang ditiup angin di musim bertiupnya angin kencang. Orang-orang kafir kan, walaupun mereka kafir, ingkar kepada Allah, memusuhi Islam dan kaum muslimin, tapi mereka ada melakukan kebaikan tuh. Aksi sosialnya ada, menyayangi sesamanya ada, ya. Sifat empatinya, simpatinya ke orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya, orang yang kesusahan ada, lalu menolong, ada kebaikannya. Tapi amal-amal mereka ibarat debu di atas sebuah batu yang tertiup oleh angin yang kencang, habis tak bersisa. Oleh karena itulah, kalau orang kafir amal-amal baiknya tidak diterima oleh Allah, karena tidak dibangun di atas landasan iman kepada Allah, demikian pula orang-orang yang beriman setelah matahari terbit dari sebelah barat. Sebelum terbit dari sebelah barat dia kafir. Tiba-tiba ketika terbit dari sebelah barat dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tertolak, gak diterima. Atau dia muslim, tapi muslim ahli maksiat, perbuatannya dosa maksiat. Baik dosanya meninggalkan yang wajib ataupun melanggar yang haram. Dosa terus, pas lihat matahari terbit dari barat, tiba-tiba tobat, tiba-tiba ibadah, tiba-tiba meninggalkan semua dosa-dosanya, tobat kepada Allah, nangis getih umpamanya. Getih darah, nangis darah umpamanya. Saking nyesalnya, terlambat, sudah ditutup pintu tobat. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta imam ahli hadis yang lainnya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at wara'aha an-nas amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Ketika terbit dari barat, semua manusia melihat mereka beriman semuanya. Yang ateis tiba-tiba iman, takut terhadap fenomena alam yang dahsyat luar biasa. Yang tidak biasa, luar biasa. Biasanya dari timur, ini kok tiba-tiba dari barat. Guncang tuh. Jiwa, psikis, perasaan manusia semuanya guncang. Yang ateis, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang semua agama lain itu tiba-tiba beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya beriman. Tapi itu saat ketika iman seseorang tidak ada lagi manfaatnya. Kalau sebelum itu dia tidak beriman. Sebelumnya tidak beriman. Tiba-tiba iman gak ada manfaat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Wa fil hadits alladhi rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu an-Nasa'i wa sahahu wan Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq Asim bin Abi An-Najud an Zar bin Hubaysh an Safwan bin Assa radhiyallahu anhu. Qal sami'tu Rasul alaihi salatu wassalam yaqul innallaha fataha baban qibalal maghrib arduha sab'un aw qal arba'una aman littaubah la yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu min. Imam Ahmad juga Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Juga Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dari jalan Tariq Asim, dari jalan Asim bin Abi Najud, dari jalan Zar bin Hubais, dari Safwan bin Asal. Kata Safwan bin Asal, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membuka satu pintu di arah barat. Luasnya atau lebarnya pintu itu 70 atau 40 tahun perjalanan, dan pintu itu bagi orang yang tobat. Pintu itu tidak pernah ditutup sampai matahari terbit dari sebelah sana, dari sebelah barat. Itu pintu tobat di arah barat. Nah, itu selalu terbuka tuh. Lebarnya 70 atau 40 tahun perjalanan. Lebar banget. Dan baru itu tertutup ketika matahari terbit dari arah sana. Hadis-hadis ini mutawatir. Ditambah dengan ayat yang tadi dikemukakan. Semua itu menjadi dalil bahwa orang yang memiliki iman yang baru atau tobat yang baru seusai matahari terbit dari sebelah barat, imannya, tobatnya, amal solehnya ditolak. Tidak akan diterima. Kenapa? Karena hal tersebut termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang menunjukkan sudah dekatnya kiamat terjadi. Maka muamalah yang dilakukan setelah matahari terbit dari barat hampir kiamat itu tak ubahnya seperti orang yang baru tobat setelah melihat langsung azab Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam ayat yang tadi kita kemukakan, hal yanduruna illa an tatiyahumul malaikah aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Kata Allah,
Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka untuk mengazab mereka. Itu nanti kiamat. Atau Allah datang kepada mereka. Nanti ini juga kiamat. Dalam Al-Quran kan banyak disebutkan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu nanti hari kiamat. Allah datang, para malaikat juga datang kepada mereka. Dan itu pada hari kiamat. Atau datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Pada saat itu tidak ada lagi manfaatnya iman bagi orang yang sebelumnya tidak beriman. Atau kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya tidak pernah melakukan kebaikan. Itu keadaannya sama dengan orang yang kafir terus melihat azab bagi mereka lalu baru tobat. Wah, tobat saya sekarang karena sudah melihat azab. Gak ada manfaatnya tobat di saat itu. Azab itu sudah diancamkan, diperingatkan ketika mereka masih hidup dalam keadaan normal, masih sehat. Ketika di alam dunia azabnya sudah diterangkan, gak iman. Ketika azab itu terlihat baru iman, gak ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di dalam surah Ghafir 84-85. Allah berfirman, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka melihat azab kami di akhirat, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kufur kepada berhala-berhala yang selama ini kami sekutukan Allah dengan mereka. Kufur lagi itu kepada berhala-berhalanya. Hanya imannya kepada Allah SWT ketika melihat azab. Maka tidak ada manfaatnya iman mereka ketika mereka sudah melihat azab kami. Itulah sunnatullah. Itulah ketetapan Allah yang telah berlalu bagi hamba-hambanya. Dan sungguh rugilah orang-orang kafir saat itu. Jadi iman yang hakiki, iman yang benar mah ketika di dunia hidup azabnya belum kelihatan. Belum nampak dalam pandangan mata mereka, baru berita. Baru berupa ancaman dari Allah kepada mereka. Bagi mereka yang ingkar. Diancam ini, diancam azab itu, diancam berbagai macam ancaman, gak mau iman. Setelah ancaman ini real nyata terlihat, baru iman, gak bisa, gak boleh. Karena apa? Karena wajib bagi setiap manusia untuk iman kepada perkara gaib yang Allah beritakan. Termasuk yang gaib ini diantaranya azab. Azab akhirat itu masih gaib. Azab kubur masih gaib bagi kita. Tapi kalau yang gaib itu sudah real nyata, lalu diimani, ya ada manfaatnya. Dalam surah Muhammad ayat 18 Allah pun berfirman, "Fahal yanduruna illa sa'atu an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a asyratuha." Kata Allah, tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat yang akan mendatangi mereka secara mendadak. Tapi walaupun mendadak, faqad ja'a asyratuha, sungguh telah datang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu sudah dijelaskan. Sejak mulai tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi. Tanda kecil yang belum terjadi. Dan tanda besar. Tanda besarnya mulai munculnya Imam Mahdi. Munculnya Dajjal. Turunnya Nabiullah Isa. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ada dabbah yang pekan lalu sudah kita terangkan, dan matahari terbit dari sebelah barat.
Masih perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan Al-An'am 158 ini. Kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak ada manfaatnya iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Maknanya, idza ansha'al kafiru imanan yawma idzin la yuqbalu minhu. Fa amma man kana mu'minan qabla dhalik fa in kana muslihan fi amalih fa huwa bi khairin 'azim. Wa in lam yakun muslihan fa ahdatha taubatan hina idzin lam tuqbal minhu taubatuhu. Kama dallat 'alaihinna al-ahadits al-katsirah. Wa 'alaihi yuhmalu qawluhu ta'ala aw kasabat fi imaniha khaira. Ay wala yuqbalu minhu kasbu amalin salihin idza lam yakun amilan bihi qabla dhalik. Makna ayat tadi, kata Imam Ibnu Katsir, apabila di dalam diri orang kafir muncul keimanan ketika itu. Ketika matahari terbit dari barat, mudah mendadak iman. Keimanan ini tidak lagi diterima oleh Allah. Adapun orang yang sebelumnya sudah beriman dan dia beramal soleh, dalam amalannya baik, dia ibadah, maka itu adalah kebaikan yang sangat agung. Tapi kalau ada orang beriman tapi imannya tidak soleh, kadar imannya tipis, karena tipis melahirkan dorongan untuk beramal yang lemah. Sementara godaan untuk bermaksiat gede. Akhirnya walaupun ada iman, dia amalnya salah. Tidak amal soleh, tidak beramal soleh, tapi beramal salah. Dosa maksiat, dosa maksiat, dosa maksiat. Lalu mendadak taubat ketika itu. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka taubatnya tidak diterima. Sebagaimana ini ditunjukkan dalam hadis-hadis yang banyak. Dan ini pula yang dimaksud dengan salah satu kalimat dalam ayat 158 dari surah Al-An'am, au kasabat fi imaniha khaira, atau orang yang belum melakukan kebaikan sebelum itu. Maknanya tidaklah diterima upaya amal soleh bagi orang yang sebelum saat itu tidak beramal soleh, alias beramal salah. Sebelum tanda kiamat datang, dosa-dosa terus. Setelah tanda kiamat datang berupa matahari terbit dari sebelah barat, barulah dia beramal soleh, maka amal solehnya ditolak. Barulah dia tobat dari dosa-dosanya, maka tobatnya pun ditolak pula. Itu perkataan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi, ketika menerangkan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Surah Al-An'am 158 tadi. Pada hari ketika datang salah satu tanda-tanda kiamat, tidak ada lagi manfaatnya keimanan seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Maknanya kata Imam Al-Baghawi, la yanfa'ul imanu inda zuhuril ayatil lati tadtarruhum ilal iman. Maksudnya adalah tidak ada manfaatnya keimanan seseorang ketika muncul tanda-tanda yang memaksa mereka untuk beriman, yang mendesak mereka untuk beriman. Samalah dengan umpamanya ya, seorang penjahat, kriminal, copet, garong atau pencuri sudah ketangkap ya, baru mau dimasukkan ke dalam penjara gitu ya, baru ampun Pak, saya tobat, tidak akan melakukan sekali lagi, saya mau insaf, saya mau jadi orang soleh. Itu nggak ada manfaatnya. Ya sudah pas mau dimasukkan ke dalam penjara teh.
Au kasabat fi imaniha khaira, atau kebaikan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, maknanya adalah la yuqbalu imanu kafirin wala taubatu fasik. Tidak diterima keimanan orang kafir dan tidak diterima taubatnya orang fasik ketika itu. Demikian penjelasan Imam Al-Baghawi. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama wa innama la yanfa'u nafsan imanuha inda tulu'iha min maghribiha li'annahu khalusa ila qulubihim min al-faz'i ma takhmudu ma'ahu kullu syahwatin min syahawatin nafs wa taftur kullu quwwatin min quwwatil badan fayasirun nasu kulluhum liitqanihim bidanwil qiyamah fi hali man hadarahul maut fi inqita'id dawa'i ila anwa'il ma'asi anhum wa butlaniha min abdanihim. Faman taba fi mithli hadhil hal lam tuqbal taubatuhu kama la tuqbalu taubatu man hadarahul maut. Qala alaihi salatu wassalam innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Ayat tablughu ruhuhu ra'sa halqihi wa dhalika waqtul mu'ayanah. Alladhi yara fihi maqdahu minal jannah aw maq'adahu minan nar fal musyahid li tulu'i syam min maghribiha mithluh. Kata Imam Al-Qurtubi, berkata para ulama. Imam Al-Qurtubi ulama. Tapi ketika menafsirkan ayat, beliau itu menukil guru-gurunya dari kalangan para ulama. Tidak mendahulukan pendapat pribadinya. Kalau ada pendapat dari orang yang jauh lebih berilmu, ya kutip dulu itulah. Ini adab para ulama. Kalau ada ijtihad para ulama, ikuti dulu ijtihad para ulama. Seperti yang dilakukan Imam Al-Qurtubi. Qala al-ulama, telah berkata para ulama. Hanyalah iman seseorang tidak bermanfaat ketika matahari terbit dari barat karena dia hatinya telah dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Sebentar lagi kiamat. Tuh matahari tuh aneh, biasanya dari timur sekarang dari barat ya. Seluruh rasa takut itu telah memadamkan seluruh syahwat yang ada di dalam jiwanya. Nggak ada lagi mood atau keinginan atau semangat untuk menikmati dunia karena dunia sebentar lagi hancur loh. Nggak ada lagi manfaatnya. Maka sudah, rasa takut itu mematikan seluruh syahwat. Ketegangannya itu melemaskan seluruh kekuatan badannya. Maka jadilah seluruh manusia karena keyakinan sudah dekatnya hari kiamat saat itu, taubahnya seperti orang yang lagi syakarat. Lagi sakaratul maut, dia sudah yakin akan mati, sudah melihat tanda-tanda kematian yang akan dia alami gitu, maka terputus tuh syahwat dunia, ambisi dunia. Tidak ada lagi keinginan untuk menikmati dunia. Karena apa? Dia meyakini dunia sebentar lagi ditinggalkan. Maka siapa orang yang tobat dalam keadaan itu, maka tobatnya tidak diterima. Orang yang tobat ketika matahari terbit dari barat, dia yakin sebentar lagi dunia yang selama ini dikejar ini akan hancur. Itu taubahnya seperti orang yang sedang sakaratul maut. Hilang semua sudah syahwatnya tuh. Meninggalkan dunia baru bernilai bagus amal soleh bila dia masih memiliki ambisi, keinginan dan kesempatan menikmati dunia tapi dia tinggalkan. Itu bagus. Tapi kalau dalam dia sudah pesimis, saya sebentar lagi mati nih. Sudah ada tanda-tandanya nih. Maka ambisi kepada dia sudah hilang. Lalu tobat maka tidak ada manfaatnya. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha",
Yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum yugharghir. Yugharghir itu suara ngorok yang keluar dari tenggorokannya. Maknanya adalah kalau ruhnya sudah sampai ke tenggorokannya. Sudah akan dicabut, sudah di sini nih. Saat itu mengeluarkan suara seperti suara ngorok itu yugharghir. Allah tetap akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia itu yugharghir. Sebelum ngorok ketika sakaratul maut. Dan saat itulah waktu al-mu'ayanah. Waktu al-mu'ayanah itu waktu ketika dia benar-benar melihat perkara gaib yang tidak terlihat oleh orang yang masih hidup, masih sehat. Apa? Diperlihatkan kepadanya tempat tinggal dia di surga ataupun di neraka. Kalau dia calon ahli surga diperlihatkan istana dia di surga itu. Kalau umpamanya dia itu ahli neraka diperlihatkan waliyadzubillah tempat tinggalnya di neraka. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengan dia. Dan siapa orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci kematian itu adalah membenci bertemu dengan Allah itu benci kematian? Karena dalam benak setiap orang ketika mendengar berjumpa dengan Allah itu kan mati ya. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Allah berjumpa dengan Allah kan kematian. Aisyah bertanya, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud berjumpa dengan Allah itu adalah benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal semua kita benci kematian. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan begitu, hai Aisyah. Tapi apabila seseorang mati, seseorang akan mati. Akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga ataupun di neraka. Adapun orang mukmin ketika diperlihatkan surga, maka dia amat sangat senang, gembira, bahagia, sehingga dia mencintai perjumpaan dengan Allah. Saat itu muncul rasa cinta ingin berjumpa dengan Allah. Karena dia yakin berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Maka Allah pun mencintai berjumpa dengan dia. Adapun orang kafir diperlihatkan kepada dia tempat duduknya di dalam neraka. Dengan seluruh penderitaan dan azab yang dahsyat yang tidak terkira. Maka saat itu dia benci berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kesengsaraan, azab, siksa. Maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Nah, jadi diperlihatkan kepada orang itu tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Kalau saat itu ketika sakarat, lihat surga, lihat neraka, ya orang yang ahli maksiat, apalagi orang kafir melihat neraka ketika akan matinya lalu tobat nggak, maka percuma. Orang yang melihat matahari terbit dari sebelah barat lalu saat itu iman atau tobat, tak ubahnya seperti iman dan tobatnya orang yang sakaratul maut tadi. Tidak ada bedanya, maka ditolak dan tidak akan diterima. Itu penjelasan para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ayat-ayat itu dan diperkuat dengan hadis-hadis yang tadi sudah dijelaskan.
Berdasarkan hal itu maka terbitnya matahari dari sebelah barat adalah fenomena yang sangat dahsyat, yang sangat agung. Kengerian yang sangat mencekam. Dan pemberitahuan yang menyebabkan berubahnya kondisi alam semesta dan tanda sudah dekatnya hari kiamat. Dan di dalam keterangan-keterangan tadi terkandung dalil tentang agungnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena matahari diatur oleh Allah dari mana dia terbit, kemana dia tenggelam. Makhluk yang dahsyat dan besar seperti matahari tunduk kepada pengaturan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan menyimpang dari orbitnya, dari garis edarnya tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Mereka tak akan berubah arah selama tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merizkikan kepada kita semua iman yang benar, keyakinan yang bermanfaat, yang bisa mendorong kita untuk beriman dan beramal soleh, mendorong kita untuk mempersiapkan perbekalan yang bermanfaat untuk menghadapi hari kiamat sebelum kehilangan kesempatan untuk meraih semuanya itu. Inilah penjelasan kita tentang salah satu di antara tanda hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat dengan makna yang hakiki. Ya, baik, cukup sampai di sini aja penjelasan ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Fawas. Terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dan ikuti sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al Ustaz, silakan bisa menelpon kami di nomor 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan di kesempatan sore hari ini. Silakan kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana? Dengan siapa, Pak? Dari Bapak Jusin di Kerinci, Pak. Pak Jusin, silahkan pertanyaannya, Bapak. Afwan, ini luar dari teman, namun anak sangat butuh gitu. Ya, silakan, Pak. Sampaikan saja, barangkali Bapak kita ajukan pada Ustaz. Ya begini, Ustaz. Apakah ada sunnah ketika setelah khutbah hari Jumat itu, setelah khutbah yang pertama itu kan khotib berhenti sejenak itu menjelang khutbah yang kedua itu ada zikir-zikir untuk apa bagi kita gitu, Ustaz. Bagi makmumnya, Pak, ya. Baik, Bapak, permasalahan fikih, Pak, ya, fikih Jumat. Ya, jazakallahu khairan. Iyakum barakallahu. Ya, Pak Juzun di Kerinci, ya, barakallahu fiik. Apa yang harus dilakukan oleh jamaah pada waktu imam duduk di antara dua khutbah gitu, ya? Barakallahu fiik. Tidak ada keterangan dari hadis tentang apa yang harus dilakukan oleh makmum ketika itu. Cuma ada tersirat dianjurkan doa. Ketika apa? Ketika para ulama membahas bahwa di hari Jumat ada satu waktu, tak ada seorang pun hamba yang muslim yang berdoa meminta kepada Allah tepat di waktu itu, kecuali Allah akan kabulkan. Kapankah waktu tersebut? Para ulama ikhtilaf. Salah satu pendapat di antara pendapat tersebut adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah. Salah satu pendapat saja.
Tapi pendapat yang terkuat adalah ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Ya, tapi salah satu pendapatnya adalah demikian. Maka sebagian ulama menganjurkan ketika khatib duduk di antara dua khutbah hendaklah dia berdoa, tapi dengan doa yang tidak dikeraskan, dengan doa yang tidak mengganggu orang. Ya, tapi intinya tidak ada satupun hadis yang menerangkan apa yang harus dilakukan oleh makmum ketika imam duduk di antara dua khutbah. Zikir apa yang harus dilakukan? Ya, adapun setelah umpamanya imam selesai khutbah, kemudian qomat, kemudian sholat, maka apa yang harus dilakukan seusai sholat? Ya, berzikir seperti biasa, seperti zikir pada setelah sholat fardu yang 5 waktu. Seperti zikir ba'da subuh ataupun ba'da maghrib. Zikirnya sama seperti itu ya. Demikian Pak yang tadi dari Kerinci. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Khairan barakallahu fiik jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan yang kedua, masih kami coba sapa dari penelpon di 0218236543. Silakan. Baik, masih terputus. Kami terlebih dahulu angkat pertanyaan dari pesan singkat. Nah, sudah masuk dari penelpon barangkali? Silakan. Silakan 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Suryadi dari Rio, Pak. Bapak siapa, Pak? Suryadi. Pak Suryadi, silakan Bapak. Pak Suryadi, silakan pertanyaannya Bapak. Silakan. Mau tanya di luar tema nih. Ya, di luar tema lagi Pak ya? Ini Pak Ustadz, saya kan keadaan sakit. Iya. Terus? Jadi kalau berwudu itu menggunakan alat bantu tongkat yang 4 itu. Jadi kalau berwudu belum suara angin. Nanti kalau udah berdiri itu suara angin. Bagaimana Pak? Kurang jelas Bapak. Bapak berwudu menggunakan tongkat begitu? Jadi kalau Keluar angin gitu Pak? sudah berwudu itu, Keluar angin lagi? nanti bangkit ke jalan, suara angin lagi. Itu pas apalagi iya. subuh kan. Iya. Apabila subuh, suara angin. Jadi kemana tuh wudhunya Pak? Iya. Suaranya terputus-putus. Ya, tapi sudah tertangkap pertanyaannya barangkali Pak, ya? Kita pending saja Bapak ya, karena juga tidak sesuai bahasan. Kami mohon maaf. Tidak apa-apa, Fawaz barangkali sudah tertangkap disampaikan pertanyaannya. Taib Fawaz sudah tertangkap pertanyaannya. Taib, barakallahu fiik Pak Suryadi di Riau ya. Pertanyaan yang saya tangkap adalah Bapak ini ketika berwudu memakai tongkat, baru berwudu keluar angin lagi, batal lagi. Bagaimana wudunya atau sholatnya? Karena nggak kelar-kelar. Karena selalu keluar angin. Ya, karena penyakit. Karena usia atau karena penyakit tertentu. Taib, barakallahu fiik. Mungkin ini urgen untuk diketahui oleh Bapak yang bersangkutan karena tiap hari mengalami ini ya. Taib, barakallahu fiik. Apa yang dialami oleh Pak Suryadi barusan mungkin dialami oleh banyak orang, atau ada juga yang mengalami kasus lain tapi sejenis. Seperti ada orang yang keluar air kencing terus menerus. Nggak bisa ditahan, sekali kencing cuma sedikit, tertahan sebagian. Setelah dibersihkan wudu keluar lagi. Dibersihkan lagi wudu, pas sholat baru takbir keluar lagi. Itu sama dengan wanita yang pendarahan ya. Tapi istihadah bukan haid. Wanita yang istihadah dianggap wanita suci yang wajib sholat, wajib saum ketika itu terjadi di bulan Ramadan ya. Walaupun darah terus-terusan keluar, terus saja ya. Nah termasuk yang keluar angin terus atau keluar menetes air kencing terus menerus karena penyakit, maka itu dikiaskan kepada seorang wanita yang istihadah. Jadi kalau umpamanya ketika sudah keluar angin atau keluar air kencing kemudian berwudu.
Setelah itu tahan kencing, tahan keluar angin semampunya. Kalau tidak mampu tapi terus keluar, maka teruskan saja sholat, walaupun selama sholat terus menerus keluar angin. Teruskan sholatnya sampai selesai. Nanti kalau udah selesai berzikir lalu pas mau sholat sunat ya wudhu lagi. Atau mau sholat yang berikutnya ya wudhu lagi ya. Kenapa demikian? Karena suci dari hadas termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat wajib dipenuhi bila mampu. Kalau mampu tapi tidak dipenuhi terus sholat maka tidak sah. Adapun kalau tidak mampu memenuhi syarat itu maka gugur kewajiban memenuhi syarat tersebut tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Maka suci dari hadas itu sama dengan menghadap kiblat, ya, sama dengan sudah masuk waktu sholat. Umpama kita di kendaraan mau sholat, sudah masuk waktu sholat, kita tidak tahu arah kiblat. Atau tahu tapi tidak mampu mengarah ke arah kiblat. Karena di kendaraan yang tidak menuju ke arah kiblat. Akhirnya kita sholat menghadap kemana saja yang kita mampu. Maka karena dia tidak mampu menghadap kiblat, dia boleh menghadap kemana saja semampu dia. Sama dengan salah satu syarat sahnya sholat suci dari hadas. Sekarang dia tidak bisa suci dari hadas. Baik di dalam dirinya ada hadas atau bahkan najis. Contoh umpamanya. Seseorang dirawat di rumah sakit. Terbaring saja sudah di tempat tidur. Di badannya dipasang alat. Nggak bisa ke WC. Keluar BAB, BAK, BA. Di sana semuanya. Dibersihkan. Gak bisa mandi, gak bisa wudhu, gak bisa tayamum. Karena ruangan itu steril, gak boleh ada debu. Datang waktu sholat. Dalam keadaan seluruh badannya ada najisnya, tidak bisa berwudhu, tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, datang waktu sholat. Apa yang harus dia lakukan? Sholatlah sesuai dengan keadaan dia. Walaupun ada najis, walaupun berhadas. Jadi tidak suci dari hadas, tidak suci dari najis. Karena tidak mampu mensucikan diri atau disucikan oleh orang lain gak bisa. Maka gugurlah kewajiban suci dari hadas atau dari najis. Gugur itu. Sholatlah dalam keadaan seadanya. Ya, jangan sampai ada pikiran percuma sholat juga nggak diterima sebab nggak wudhu, sebab ada najis. Akhirnya tidak sholat selama berhari-hari di rumah sakit sampai meninggal dalam keadaan demikian. Wal'iyadzubillah, itu keliru. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu termasuk kekeliruan yang besar. Sholatlah walaupun tidak wudhu, tidak tayamum, tidak mandi, walaupun tidak bisa membersihkan diri dari najis, ya, maka gugurlah kewajiban hal tersebut. Ya, ini berlaku bagi orang yang keluar angin terus menerus, bagi orang yang keluar air kencing terus menerus, bagi wanita yang keluar darah terus menerus. Maka lakukan semampunya. Setelah itu sholatlah, maka sholatnya teruskan sampai salam, walaupun keluar angin terus menerus, walaupun keluar air kencing terus menerus atau darah terus menerus sampai dia salam. Demikian Pak Suryadi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Iya, baik, pertanyaan yang dari pesan singkat yang sempat tadi kami bacakan, kami ulang kembali Ustaz. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis, miskomunikasi. Ada pertanyaan dari Bapak Yoga di Jakarta dan satu penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah manusia yang mengalami tanda hari kiamat matahari terbit dari barat adalah manusia yang buruk? Karena saya pernah mendengar kalau hari kiamat terjadi hanya untuk orang-orang yang buruk dan kafir di muka bumi ini. Lalu hikmah apa yang bisa kita petik di saat kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat namun yang ada di muka bumi adalah orang-orang kafir? Terima kasih jawaban dan penjelasan dari Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pak Yoga dan penanya lain, barakallahu fik. Harus dibedakan antara
terbitnya matahari dari sebelah barat dengan hancurnya alam jagat raya ketika kiamat. Dua hal yang berbeda karena terjadi di dua waktu yang berbeda. Ketika matahari terbit dari sebelah barat belum kiamat. Belum hancur alam jagat raya. Bahkan ada satu riwayat, tapi riwayat ini dhaif, bahwa manusia setelah matahari keluar dari arah barat masih melangsungkan kehidupan mereka sampai 120 tahun. 120 tahun itu bisa 2 atau 3 generasi lagi ya. Tapi riwayat itu adalah riwayat yang dhaif. Tapi yang jelas ketika matahari terbit dari sebelah barat belum kiamat. Masih adakah orang yang beriman saat itu? Ada. Dan itu diisyaratkan baik oleh ayat ataupun hadis yang tadi kita bahas. Ya, bahwa keimanan orang-orang kafir yang mendadak iman ketika itu ditolak. Dan amal soleh yang dilakukan oleh ahli maksiat termasuk tobatnya saat itu juga ditolak. Adapun orang yang sebelumnya beriman dan beramal soleh, lalu ketika terjadi matahari terbit dari barat, dia tetap melakukan amal soleh, itu masih diperhitungkan, dicatat dan bermanfaat bagi mereka. Dan itu mengisyaratkan ketika matahari terbit dari sebelah barat ada yang beriman sebelumnya, ya. Dan ketika matahari terbit dari sebelah barat seluruhnya mendadak beriman, seluruhnya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Sehari 2 hari manusia masih mengalami guncangan secara psikis. Karena fenomena alam yang luar biasa, biasanya terbit dari timur, sekarang dari barat. Tapi beberapa lama kemudian mereka itu terbiasa, beradaptasi lagi. Dengan apa? Dengan keadaan baru. AKB, adaptasi dengan keadaan baru. New normal lagi. Ya, mereka terbiasa lagi dengan terbitnya matahari dari barat. Sehingga lupa lagi dengan fenomena alam yang dahsyat luar biasa. Lalu mereka kafir lagi, ingkar lagi dan seterusnya. Tidak ingat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika matahari terbit dari sebelah barat semuanya iman. Sudah dijelaskan tadi. Ingat kepada Allah. Kiamat saat itu tidak dulu terjadi, masih lama. Nah, nanti mereka ingkar lagi sampai tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Nggak ada lagi. Apalagi selain itu. Apalagi lebih dari itu. Nggak ada. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di generasi manusia yang terburuk. Generasi manusia yang paling buruk, yang paling jelek adalah generasi manusia ketika kiamat terjadi. Jadi waktu terjadinya kiamat dengan waktu terbitnya matahari dari barat adalah 2 waktu yang berbeda. Ketika matahari terbit dari barat, sebelum itu ada yang iman, beramal soleh, dan ketika terjadi matahari terbit dari barat, seluruhnya beriman, beramal soleh. Tapi iman orang yang tadinya kafir ditolak. Tobat dan amal soleh bagi ahli maksiat saat itu ditolak. Tapi mereka tetap mengungkapkan keimanannya. Setelah mereka terbiasa dengan keadaan itu, mengalami AKB, adaptasi dengan keadaan baru atau mengalami new normal lagi, mereka lupa lagi kepada fenomena alam yang ajaib tersebut, lalu ingkar lagi, durhaka lagi, kafir lagi, musyrik lagi, sampai tak ada lagi yang beriman. Ya, demikian Pak Yoga, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Masih dari pesan singkat ada Pak Dudi Ibrahim di Sumur Pandeglang, Banten yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa antara terbit matahari dari barat dan waktu terjadinya kiamat adalah 2 hal yang berbeda. Yang jadi pertanyaan Ustaz, berapa jarak waktu antara terbitnya matahari dengan terjadinya hari kiamat? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik.
Baik, wafika barakallah Pak Dudi. Sudah disiratkan tadi. Mungkin pertanyaan itu sudah diajukan sebelum saya menjawab yang barusan ya. Dalam kitab Asyratus Sah kalangan Syekh Yusuf ada dinukil riwayat bahwa setelah matahari terbit dari barat sampai ternyata kiamat, manusia mengalami kehidupan sampai 120 tahun. Tapi sekali karena ini perkara yang gaib, tidak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif. Dan riwayat tadi adalah riwayat yang dhaif. Berdasarkan hal itulah maka ya kehidupan setelah matahari terbit dari barat masih berlangsung. Tidak langsung kiamat. Dan ada yang beriman, ada yang beramal soleh. Sampai nanti semua manusia ingkar lagi, tak ada lagi iman walaupun sebiji sawi. Tak ada lagi yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua manusia musyrik, semua manusia kufur, semua manusia ahli maksiat. Lalu di generasi terburuk seperti itulah kiamat terjadi. Kapan rentang waktu antara matahari terbit dari barat sampai kiamat? Wallahu alam, tidak didasarkan pada ayat ataupun keterangan yang sahih tentang hal ini. Wallahu alam. Silakan lagi. Jawaban dan nasihat Al-Ustadz ini adalah jawaban juga untuk penanya yang lainnya dari pesan singkat. Silakan di kesempatan berikutnya masih ada waktu yang tersisa bagi Anda. Via telepon kembali kami undang 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Saya John, Pak, dari Jakarta. Pak John, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz mau nanya, Pak Ustadz. Silakan. Ya, silakan. Ini mengenai sakaratul maut ya. Iya. Silakan Pak. Jadi diajukan. Ibu saya itu meninggal dalam keadaan kafir karena belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus waktu fenomena kematian dia sakaratul maut, saya ada di sampingnya dan saya lihat kematiannya itu sepertinya mudah gitu, tidak seperti kematian kebanyakan orang. Iya. Saya selalu merasa dihantui, apakah sebenarnya ibu saya ini pernah bersyahadat atau enggak sih gitu. Karena kan saya meyakini kalau ibu saya tidak pernah bersyahadat, tidak mengakui Allah dan Rasulnya, itu dia tidak akan bisa masuk surga. Sudah dipastikan masuk neraka. Cuma saya nggak pernah ada kebimbangan di hati saya. Ibu saya pernah nggak sih bersyahadat itu? Saat sakaratul maut tersebut, Pak John bisa membimbing ibu untuk bersyahadat atau bagaimana? Tidak, Pak. Tidak. Karena memang saat itu ibu saya dan masih keluarga saya ada masih keluarga yang lain. Yang ada kakak saya, ada abang saya, adik saya. Yeah. Itu mereka memang semuanya masih beragam Nasrani. Yeah. Gitu. Jadi saya mohon bimbingannya Pak Ustadz supaya hati saya itu merasa lebih tenang. Iya. Karena saya selalu masih di hati ini masih bergejolak gitu. Ini gimana sebenarnya gitu. Iya. Terus kalau misalkan saya merindukan ibu saya itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Iya, baik. Kadang-kadang teringat gitu. Iya, baik Pak John. Barakallahu fiik. Terima kasih atas interaksinya. Iya. Nah, silahkan Ustaz. Ya, Pak John di Jakarta, barakallahu fik. Kondisi ketika sakaratul maut, apakah mudah atau susah? Apakah lancar atau banyak penderitaan? Itu tidak mencerminkan iman atau kafirnya, tidak mencerminkan soleh atau durhakanya. Seringkali orang-orang yang soleh sakaratul mautnya berat. Dan banyak orang yang kafir, yang musyrik, kematiannya enteng dan lancar. Termasuk Nabi kita SAW ketika sakaratul maut mengalami penderitaan yang luar biasa sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengalami penderitaan 2 kali lipat dari penderitaan orang pada umumnya ketika sakaratul maut. Ketika itu Nabi SAW ketika sakaratul maut memasukkan tangannya ke air, kemudian diusapkan ke wajahnya sambil menyatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarah.
Kata beliau, la ilaha illallah. Sesungguhnya maut itu ada sakaratnya. Mana sakarat apa? Sakarat itu secara bahasa mabuk. Apa arti mabuk? Hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Dan itu bisa disebabkan karena banyak hal. Bisa karena mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, baik diminum, dihisap, atau dimakan. Termasuk orang yang mengalami sakit yang tak terkira. Luar biasa sakitnya, maka hilang kontrol akal pada tindakan dan ucapan. Maka orang yang sakit luar biasa bisa mengigo, bisa melakukan hal yang di luar orang normal. Dan inilah yang dimaksud sakaratul maut. Jadi mabuk atau hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan karena sakit yang luar biasa. Itu dialami oleh Nabi SAW, dialami oleh sahabat, dialami oleh para ulama sholihin. Amr bin As radhiyallahu an pernah menyatakan bahwa aku ingin mendatangi orang yang soleh dan berakal ketika sakaratul maut. Aku ingin bertanya tentang apa yang dia rasakan. Suatu saat Amr bin As mengalami sakaratul maut, ditanya oleh anaknya, ya abati, wahai bapakku, dulu ketika engkau sehat engkau bilang, aku ingin menemui orang yang soleh dan berakal ketika sakaratul maut untuk menanyakan apa yang dia rasakan. Nah sekarang engkau adalah orang yang demikian, soleh dan berakal. Sakaratul maut, sekarang ini apa yang sedang engkau lakukan? Apa yang sedang engkau rasakan? Apa kata beliau? Beliau menyatakan, wahai anakku, ketika aku menghirup udara seolah-olah aku menghirup ribuan jarum yang beracun. Dan seluruh tubuhku ini seolah-olah ditusuk-tusuk oleh besi yang panas. Itu penderitaan oleh seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dialami oleh Imam Ahmad dan banyak lagi ulama yang lain. Sementara orang kafir, orang musyrik banyak yang apa? Yang mengalami kematian dengan lancar seperti tenang. Ya. Lalu para ulama menganalisa bahwa seluruh penderitaan yang dilakukan, yang dialami oleh manusia baik ketika hidup, banyak mengalami ujian, goncangan, ya, mara bahaya, termasuk ketika sakaratul maut, itu penderitaan yang luar biasa, itu menggugurkan dosa-dosa. Kadar dosa yang gugur sebanding dengan penderitaannya. Sehingga kadang-kadang ada seorang muslim yang soleh lalu melakukan dosa. Allah ingin melebur orang itu dosanya. Ditunggu tobatnya. Tidak, akhirnya apa? Akhirnya ketika mati diberikan penderitaan ketika sakaratul maut. Sakaratul maut yang dialami itu menggugurkan sisa dosa yang ada sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, kadang-kadang orang kafir melakukan banyak kebaikan. Allah tetap karena sifat adilnya memberi balasan kepada kebaikan itu di dunia, tapi dengan dilancarkannya urusan mereka, diberikan kekayaan, diberikan jabatan, diberikan kesenangan, diberikan hal yang menggembirakan di dunia. Ketika mau mati masih ada kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia, maka Allah balas dengan dilancarkannya kematian dia. Dan dilancarkan, dientengkan kematian dia itu merupakan balasan bagi dia dari Allah atas kebaikan yang dia pernah lakukan yang belum terbalas di dunia. Dibalas dengan dientengkannya saat sakaratul maut. Sehingga ketika menghadap Allah dia tidak membawa kebaikan sama sekali. Sudah terbalas ketika di dunia. Termasuk salah satu balasannya itu adalah dientengkannya dia ketika mau mati. Tidak mengalami sakaratul maut yang dahsyat. Yang dia bawa hanya dosa. Semua kebaikannya sudah terbalas, ya.
Makanya tak heran kalau orang-orang yang soleh sekalipun mengalami penderitaan yang dahsyat ketika sakaratul mautnya, dan orang durhaka bahkan orang kafir, orang musyrik ketika akan matinya seperti mudah, enteng, tenang, bahkan mungkin saja tersenyum, lalu mereka memberikan ucapan rest in peace, ya, istirahat dalam damai. Mereka kira istirahat di alam kubur. Jadi kalau ibunda dari Pak John tadi, ya, diyakini belum bersyahadat, dan kita menghukumi berdasarkan zahirnya. Kita tidak pernah melihat beliau bersyahadat, mendengar berita beliau bersyahadat, maka hukumi berdasarkan zahirnya. Jangan berdasarkan dugaan. Siapa tahu di kesendirian dia bersyahadat, enggak. Maka ketika beliau wafat, mati dalam keadaan tidak pernah terlihat terdengar bersyahadat, maka dia dihukumi mati dalam keadaan tidak Islam. Maka tidak boleh mendoakan rahmat, mendoakan ampunan, mendoakan surga baginya, karena memang terlarang, sekalipun itu orang tua kita sendiri. Karena firman Allah Azza wa Jalla yang menyatakan, makana lin nabi walladzina amanu ma ayastaghfirul musyrikin walau kanu aba'ahum. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik sekalipun itu orang tua sendiri. Ya. Adapun harapan siapa tahu tanpa sepengetahuan saya, di belakang saya kemudian bersyahadat, ya semoga itu Allah nanti yang menentukan. Tapi kalau selama kita tidak tahu, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak ada berita tentang hal itu, hanya dugaan, maka hukumi berdasarkan apa yang zahir, yang nampak bagi kita. Selama beliau tidak terdengar bersyahadat, tidak ada data sedikit pun bersyahadat, maka hukumi beliau sebagai orang yang mati dalam keadaan bukan muslim. Ya, tidak boleh mendoakan, tidak boleh memintakan ampunan, dan bersabar terhadap hal itu, dan inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian yang tenang tidak mengindikasikan orang itu mati dalam keadaan iman, dan sebaliknya. Sakaratul maut yang hebat yang teralami oleh seseorang tidak menunjukkan kedurhakaan orang tersebut, karena keterangan-keterangan yang sudah saya kemukakan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Fawaz, ya, silakan. Ada satu pertanyaan yang disampaikan Pak John tadi, ya, tentang bolehkah merasa rindu kepada orang ini tuanya yang sudah meninggal tadi, Ustaz? Boleh nggak merasa rindu? Tergantung. Kalau efeknya negatif tidak boleh. Salah satu efek negatifnya itu umpamanya kita sedih, akhirnya menjadi pesimis, apatis, kemudian tidak bersemangat, tidak bergairah dalam mengarungi kehidupan, maka tidak boleh. Dan ini yang dimaksud dengan wala tahzan, jangan kamu sedih. Makna jangan kamu sedih bukan berarti kalau ada musibah kita tertawa senang-senang, bukan. Tapi maknanya jangan melakukan sesuatu yang membuat kamu sedih. Karena apa? Karena kesedihan itu termasuk salah satu di antara target setan dalam menggoda manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah menyatakan, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang-orang yang beriman sedih karena hal itu. Jadi sedih itu, ingat, sedih termasuk perkara yang menjadi target setan dalam menggoda manusia. Oleh karena itu Allah melarang, la takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa antumul a'laun, kalianlah orang yang paling tinggi, in kuntum mu'minin, ya. Wa la tahinu wa la tahzanu, jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Kalian yang paling tinggi. Karena itulah maka Nabi SAW saking buruknya sedih, beliau berlindung kepada Allah dari kesedihan. Dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ham dan hazan. Ham dan hazan ini sama maknanya, hanya beda penyebabnya. Kalau ham adalah ketidaknyamanan perasaan terhadap hal-hal yang akan datang, bimbang, ragu, khawatir bagaimana yang akan datang, itu ham.
Kalau hazan adalah ketidaknyamanan yang diakibatkan karena masa lalu, karena kejadian yang telah lalu. Kejadian yang tidak mengenakan membuat hati kita ini tidak nyaman. Itu sedih, itu hazan. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari alham dan hazan ini. Kalau Nabi SAW berlindung dari hal itu, menunjukkan hal itu harus dihindari. Buruk ya. Jadi kalau kerinduan kepada ibu yang sudah meninggal tersebut melahirkan kesedihan yang menyebabkan madaratnya kita ketika sedih, bimbang, kita ini mudah diombang-ambingkan oleh setan. Makanya salah satu target setan menggoda manusia agar sedih dulu. Liyahzunal ladzina amanu. Agar orang-orang beriman itu sedih. Ketika sedih lebih mudah untuk diombang-ambingkan, untuk digoda oleh setan laknatullahi alaih. Ya, berdasarkan hal itulah maka hindarkan kalau kerinduan kepada ibu tersebut melahirkan hal yang negatif berupa kesedihan yang tidak bermanfaat. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.